Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kemarin kita sudah hunting pusaka di daerah Jember, Banyuwangi, kemudian ke tempatnya Mas Irfan ya, salah satu kolektor pusaka yang pusakanya top-top di Jawa Timur. Kita dapat 4 pusaka ya, yang sebagian masih ada yang kita cuci. Dan ini saya mau mereview satu pusaka yang cukup fenomenal menurut saya. Ini pusaka yang cukup wingit, yang pasti juga tangguh sepuh, yaitu Mojopahit ya. Karena ini pusaka yang pamornya cukup langka untuk dijumpai. Ini pusakanya, saudaraku, warangkanya Jawa Timur, Gayaman Jawa Timur, kayunya Timoho lawasan, ori bawaan, lama kuno ya, bawaan. Kita lihat isinya ya. Ini pusakanya, saudaraku, Anda amati detailnya. Ini adalah pusaka Dwi Pamor. Kalau secara dapur, ini dapur sederhana, dapur brojol, dapur lurus. Tetapi pamornya ada 2 pamor dengan penempaan yang beda. Maksudnya apa? Yang pertama di sor-soran, di sini ada pamor tambal jimat batu lapak. Kemudian di tengah sini ada pamor pandaniris. Ini pamor pandaniris, dan di atas pamor pandaniris. Ukurannya sekitar 30 sentian ini ya, 32 mungkin ya. Ukuran standar keris Mojopahit. Tetapi yang istimewa di sini adalah pamornya. Ya. Bentar lagi kita akan detailkan aja, langsung kita bahas satu persatu tuah dan filosofi pamornya. Pusaka ini sangat cocok untuk kepemimpinan karena yang pertama di sini ada pamor tambal jimat. Secara tempatnya ini tergolong pamor tambal, tetapi pamor tambal itu ada macam-macam. Ada pamor tambal jimat pusar bumi, ada tambal jimat batu lapak ya. Di sini tambal jimat batu lapak atau biasa disebut tambal jimat tapal kuda, yang filosofinya adalah tolak balak, perlindungan, dan singkir boyo. Kemudian di sini ada pamor miring, meskipun yang sisi ini agak aus, cuma masih nampak. Kemudian yang 2 di atasnya ini termasuk pamor miring, yaitu pamor pandaniris. Pandaniris termasuk pamor dengan teknik tempa miring ya, pamornya. Jadi pamor ini cukup langka untuk dijumpai, dan tuahnya adalah kewibawaan, karismatik, dan mengharumkan nama sang pemilik. Maka ini disebut pandaniris. Ya, mungkin kita akan dekatkan aja untuk melihat detail pusakanya dan kita bahas satu persatu filosofinya. Secara keseluruhan, tuah dari pusaka ini adalah pusaka yang dengan harapan doanya dapat melindungi pemilik itu dari mara bahaya, kemudian dapat menambal ataupun menambah spiritual yang kurang dari sang pemiliknya. Makanya disebut tambal. Jadi menambal kelemahan-kelemahan yang dimiliki, karena sejatinya setiap manusia memiliki kelemahan-kelemahannya. Ini menambal kelemahan-kelemahan yang dimiliki sang pemilik untuk menjadi lebih sempurna. Sedangkan pandaniris tuahnya adalah kewibawaan dan karismatik. Secara filosofi akan dapat mengharumkan nama pemiliknya. Kita tahu daun pandan itu baunya harum. Ketika semakin dipetik, sering dipetik, akan semakin harum. Ini menyimpulkan bahwa setiap orang yang ingin namanya dikenang dan namanya harum, itu pasti butuh perjuangan dan pengorbanan. Itu filosofinya pamor pandaniris. Tapi tidak lambat pasti akan terbukti hasilnya. Jadi sangat cocok untuk pemimpin yang ingin mengharumkan namanya dan ada unsur karismanya. Pusaka ini sangat wingit, tantingannya ringan, dan Mojopahit tus original, besinya sangat istimewa, bulugut. Kita bahas detailnya aja ya, dekat. Ini detail pusakanya ya saudaraku ya. Ini yang disebut
pamor tambal tapal kuda atau pamor tambal batu lapak. Secara filosofi kita tahu batu lapak atau tapal kuda ini memang tuahnya adalah sebagai tameng. Kalau tuah harapan doanya yang paling ampuh memang untuk perlindungan dan tolak bala. Ini memang seperti tameng. Jadi memang bahkan tapal kuda itu sendiri yang tua memang biasanya dibuat ajimat, ditaruh di rumah-rumah untuk penolak bala, untuk tameng rumah, pagar goib. Itu bersumber dari pamor ini, pamor pada pusaka filosofi itu. Ini besinya sangat wingit, gelugut ya, Mojopahit awal ini. Nah, ini yang disebut pamor Pandaniris. Anda amati, ini Pandaniris. Memang agak aus pamornya karena memang wajar Mojopahit usianya sudah 800 tahun pusaka ini. Besinya sangat-sangat wingit, berserat. Ini juga Pandaniris ya, karakter besinya sangat nampak, wingit sekali. Kita tahu daun pandan memang identik dengan keharumannya, tetapi keharuman itu tidak didapat dengan sekedar tumbuh. Ketika daun pandan sering dipetik, maka daun-daun yang tumbuh berikutnya akan semakin harum baunya. Bahkan digunakan untuk bukan cuma sekedar tanaman hias, tetapi juga untuk dinikmati kesegarannya ketika diolah pada makanan. Dari filosofi itu yang bisa kita ambil ya, untuk mendapatkan nama harum dan dikenang oleh orang-orang di sekitar memang memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Tetapi cepat atau lambat pasti akan terbukti hasilnya ya. Dan tuah utamanya memang dipercaya meningkatkan karismatik, kewibawaan, dan membuat pemiliknya banyak dicintai orang di sekitarnya. Memang tuah ini sangat cocok untuk pemimpin ya. Pemimpin yang baik memang pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya ataupun oleh para bawahannya. Dan ini original ya saudaraku ya. Tus Mojopahit, Anda amati besinya. Meskipun pada dapur sederhana brojol, ini agak aus pamornya, tapi masih terlihat. Besinya sangat gelugut, ini termasuk jenis besi gelugut ya. Gelugut seperti berserat. Tapi bukan pamor seratnya, jadi pamornya ini termasuk tambal batu lapak, kemudian pamor Pandaniris. Sangat wingit sekali pusaka ini saudaraku. Memang tangguh-tangguh Mojopahit ada rasa tersendiri. Ketika melihat besinya saja seperti ini, tempaannya sangat padat dan gelugut, berserat. Ini besinya saja kita belum bahas pamor. Besi seperti ini dipercaya tuahnya sangat-sangat ampuh. Ini termasuk pusaka isoteri, pusaka yang mengutamakan daya magisnya, harapan doanya, dan ukurannya pun ukuran Mojopahit ya. Jadi ketika melihat pusaka ini bisa kita baca doa dan harapannya, yaitu tuah perlindungan, tolak bala, serta menambah kewibawaan dan karismatik sang pemiliknya. Sangat cocok untuk golongan para pemimpin, entah itu pemimpin perusahaan ataupun pemimpin masyarakat. Dan tuah perlindungannya sangat-sangat kuat. Kalau kita lihat fisiknya, pusakanya biasa, dapur brojol. Tapi ketika kita menggunakan ilmu rasa dan menurut sumber-sumber referensi tentang pusaka, besi seperti ini adalah besi paling dicari. Besinya gelugut seperti berserat, seperti banyu mili seratnya. Tapi ini bukan pamor, ini serat besi. Ini namanya besi gelugut, khas keris Mojopahit awal yang memang kerisnya sangat-sangat sepuh, terkenal ampuh.
Besinya sangat wingit saudaraku. Anda boleh cek di referensi-referensi jenis-jenis besi. Ada besi pulen, ada besi padat, ini besi gelugut, empunya empu Mojopahit. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas detailnya untuk pusaka ini saudaraku. Warangkanya pun cukup bagus pusaka ini. Kayu Timoho, lawasan ori bawaan kuno. Jadi barusan sudah kita bahas ya saudaraku ya, detailnya bahwa pusaka ini harapan doanya adalah menambal kekurangan-kekurangan sang pemilik. Kemudian tuah utamanya ada dua. Pada pamor batu lapak adalah bertuah perlindungan, tolak balak ataupun singkir boyo. Dan di pamor pandan iris ini bertuah kewibawaan dan karismatik. Pusaka ini sangat cocok untuk pemimpin ya, karena dalam memimpin sebuah masa, sebuah tim itu tidak cukup hanya sekedar memiliki pusaka-pusaka kerejekian, tetapi harus ada pusaka perlindungan. Pamor ini pamor yang cukup langka karena dua pamor dalam satu pusaka dibabar di pusaka ini. Ada pamor tambal dan pamor miringnya. Ini termasuk langka. Meskipun dapurnya ada pada dapur sederhana, tetapi ini sulit untuk dijumpai. Ya saudaraku ya. Jadi pusaka ini bisa kita ketahui kelasnya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kali ini. Nanti kita akan bahas pusaka-pusaka selanjutnya. Semoga ini menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.